Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tentang PMK terkait dengan pajak pertambahan nilai UU HPP. Perkenalkan, nama saya Elsa Thalia Salsabina dengan NIM A1C020066. Saya bertugas sebagai moderator di presentasi kali ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dekriano Musbiawan Diaran Papin dengan NIM A1C0250 dan Erni Suryaningsih dengan NIM A1C0268. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Saya persilahkan untuk Saudara Dekri membaca materi yang pertama. Terima kasih Saudari Elsa Thalia. Baik, yang pertama ada PMK RI nomor 63 garing PMK 03 garing 2022 tentang penyerahan hasil tembakau. Yang pertama tuh ada objeknya dibagi menjadi dua. Yang pertama hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen. Lalu yang kedua, hasil tembakau yang dibuat di luar negeri oleh importir. Contohnya objeknya itu ada sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, tembakau, dan lain-lain. Next. Untuk mencari PPN terhutangnya ada dua cara. Yang pertama, melalui nilai lain. Dapat dilihat dalam PPT ini, formulanya itu 100 dibagi 100 ditambah T, lalu dikali dengan harga jual eceran hasil tembakau. Next. Lalu yang kedua itu berdasarkan pembulatan. Terdapat dua yang berdasar pembulatan. Yang pertama itu 9,9% dikali harga jual eceran hasil tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Lalu yang kedua ada 10,7% dikali harga jual tembakau untuk penyerahan hasil tembakau yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan PPN. Next. Dari dua cara di atas dapat disimpulkan bahwa nilai lain yang ditetapkan dengan formula 100 dibagi 100 tambah T, kemudian nilai T yang dimaksud itu adalah tarif PPN-nya. Tarif PPN yang dimaksud adalah 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Kemudian yang dibulatkan itu yang kedua ada 9,9% yang dikali harga jual eceran hasil tembakau dan 10,7% yang dikali harga jual tembakau berlaku pada saat penerapan PPN. Next. Berikut contoh kasusnya. Pada tanggal 5 April 2022, Elsa Thalia merupakan seorang pengusaha rokok menjual sebungkus rokok kepada Bapak Gilang dengan harga 25.000, maka hitunglah PPN terhutangnya. Untuk mencari PPN terhutangnya itu, yang pertama kita cari harga pokok, harga rokok, terus dikali tarif PPN-nya, yaitu 25.000 dikali 9,9% sehingga hasilnya menjadi 2.475. Maka PPN terhutangnya yang harus dibayarkan oleh Bapak Gilang sebesar 2.475. Untuk total yang harus dibayarkan oleh Bapak Gilang, tinggal ditambah harga rokok
ditambah tarif PPN terhutangnya sehingga hasilnya menjadi 27.475. Next. Lalu yang kedua ada PMK RI nomor 64 garing PMK 03 garing 2022 tentang penyerahan barang hasil pertanian tertentu. Next. Objeknya yaitu ada 4. Yang pertama ada komoditas perkebunan. Untuk komoditas perkebunan sendiri itu contohnya seperti kelapa sawit, kakao, kopi, aren, jambu mete, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada tanaman pangan. Contohnya itu seperti padi, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Lalu yang ketiga ada tanaman hias dan obat. Contohnya itu seperti tanaman hias, potong, tanaman obat, dan lain-lain. Lalu yang terakhir hasil hutan. Contohnya seperti kayu, kelapa sawit, bambu, rotan, dan lain-lain. Next. Untuk mencari PPN terhutangnya digunakan besaran tertentu. Terdapat 2 besaran tertentu. Yang pertama 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Lalu yang kedua ada 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Next. Keterangannya, besaran tertentu diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif pajak PPN. Tarif PPN yang dimaksud itu yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan 12% berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Next. Berikut contoh soalnya untuk PMK yang kedua. Dearan ialah seorang petani kopi di Toraja. Ia menjual hasil panen kopinya dengan harga 500.000 per ton. Pada tanggal 6 April 2022, Naya membeli kopi sebanyak 2 ton kepada Dearan. Maka perhitungan PPN terhutangnya sebagai berikut. Untuk mencari PPN terhutangnya, yang pertama tuh kita cari dulu total yang harus dikenai PPN terhutangnya, yaitu 2 dikali 500.000 sehingga dapat total yang dikenai PPN-nya itu 1 juta. Lalu kita kalikan total tersebut dengan hasil dengan tarif PPN-nya sebesar 1,1% sehingga hasilnya menjadi 11.000. Maka total uang yang harus dibayarkan oleh Naya untuk mendapatkan 2 ton kopi tersebut ialah sebesar 11.000 ditambah dengan harga kopi 2 ton yaitu 1 juta sehingga total keseluruhannya menjadi 1.011.000. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saya sendiri tentang PMK RI nomor 65 garing PMK 03 garing 2022 tentang penyerahan barang kendaraan bermotor bekas. Next. Selanjutnya ada objeknya. Objeknya itu kendaraan bermotor bekas seperti motor bekas dan mobil bekas. Next. Selanjutnya ada besaran tertentu. Besaran tentunya ada 2. Yang pertama 1,1% dari harga jual yang mulai berlaku pada 1 April 2022. Selanjutnya ada 1,2% dari harga jual yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Next. Selanjutnya ada keterangan besaran tertentu tadi, yaitu besaran tertentu diperoleh dari hasil perkalian 10% dari tarif pajak PPN. Tarif PPN yang dimaksud yaitu 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Next.
Selanjutnya ada contoh kasusnya sebagai berikut. Pak Koyem seorang pengusaha yang bergerak dalam penjualan motor bekas. Ia menjual motor Supra Bandel kepada Dea Aran pada tanggal 15 April 2022 seharga 6.500.000. Maka hitunglah PPN terutangnya. Jadi besaran tertentu dikali harga jual motor sehingga dihasilkan PPN-nya. Perhitungannya yaitu 1,1% dikali 6.500.000 dan sehingga menghasilkan 71.500. Maka total uang yang harus dibayarkan oleh Dea Aran untuk mendapatkan motor Supra Bandel tersebut ialah harga jual ditambah dengan PPN terutangnya, yaitu 6.500.000 ditambah 71.500 sehingga menghasilkan 6.571.500 rupiah. Next. PMK selanjutnya, PMK RI nomor 65/PMK03/2022 tentang transaksi perdagangan aset kripto. Next. Selanjutnya ada objek. Objeknya dibagi menjadi 3. Yang pertama, barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto oleh penjualan aset kripto. Yang kedua, jasa kena pajak berupa jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan aset kripto oleh penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Objek yang ketiga, jasa kena pajak berupa jasa verifikasi transaksi aset kripto dan atau jasa manajemen kelompok penambang aset kripto. Penambang aset kripto dikenai pajak pertambahan nilai. Next. Selanjutnya ada besaran tertentunya. Besaran tertentunya dibagi menjadi 2. Yang pertama, 1% dari tarif pajak pertambahan nilai dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik merupakan perdagangan fisik aset kripto. Yang kedua ada 2% dari tarif pajak pertambahan nilai dikali dengan nilai transaksi aset kripto dalam hal penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik bukan merupakan perdagangan fisik aset kripto. Next. Selanjutnya ada keterangan besaran tertentu tadi, yaitu tarif pajak pertambahan nilainya yaitu 11% yang mulai berlaku pada 1 April 2022 dan 12% yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Next. Selanjutnya ada contoh kasusnya sebagai berikut. Tuan Dadi memiliki koin aset kripto dan Tuan Toraja memiliki uang rupiah yang disimpan pada e-wallet yang disediakan oleh perdagangan fisik aset kripto PT Indodax Nasional Indonesia. Kemudian Tuan Dadi menjual 0,5 koin aset kripto tersebut dan Tuan Toraja membelinya 0,5 koin aset kripto pada harga satu koin aset kripto itu 750 juta. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui platform yang disediakan oleh pedagang fisik aset kripto PT Indodax Nasional Indonesia, maka hitunglah PPN terutangnya.
Maka perdagangan fisik aset kripto PT Indodax Nasional Indonesia memungut PPN kepada Tuan Toraja sebesar besaran tertentunya dikali tarif dikali 0,5 koin dikali harga koin tersebut. Maka muncullah hasilnya, yaitu 1% dikali 11% dikali 0,5 koin dikali 750 juta sehingga menghasilkan 412.500. Jadi PPN yang harus dibayarkan oleh Tuan Toraja sebesar 412.500. Next. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh saudari Erni Suryaningsih. Oke, yang terakhir yaitu PMK RI nomor 71/PMK03/2022 tentang penyerahan jasa kena pajak. Yang pertama, di sini ada objek untuk jasa kena pajak sendiri dibagi menjadi dua, yaitu jasa kena pajak. Contohnya jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata dan agen wisata perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan. Yang kedua, ada jasa penyelenggaraan. Contohnya yaitu pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi pembayaran terkait dengan voucher, program loyalitas, dan penghargaan pelanggan. Dari PMK tersebut terdapat 5 besaran tertentu, yaitu yang pertama 10% untuk jasa pengiriman paket yang mulai berlaku pada April 2022. Yang kedua 10% untuk paket wisata, pemesanan sarana angkutan dan pemesanan sarana akomodasi. Yang ketiga 10% untuk jasa pengurusan transportasi penyelenggaraan untuk perjalanan ibadah keagamaan. Yang keempat, 10% untuk tagihan yang dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Yang terakhir, 5% untuk tagihan yang tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Selanjutnya ada keterangannya, yaitu tarif PPN yang digunakan yaitu 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 2022 dan 12% berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN. Berikut ada contoh soal untuk PMK 71. Pada bulan April, Pak Dimas akan melaksanakan ibadah umroh tepatnya pada tanggal 28 April 2022 dengan menggunakan jasa travel milik Pak Hawat. Biayanya sebesar 35 juta per jamaah. Tentukan PPN terutang dan total biaya yang harus dibayar Pak Dimas. Perhitungannya sebagai berikut. 10% adalah besaran tertentu yang digunakan untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Dikali 11% untuk tarif PPN-nya, selanjutnya dikalikan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan ibadah haji tersebut, kemudian menghasilkan nilai Rp385.000. Jadi PPN terutang yang harus dibayar oleh Pak Dimas untuk umrohnya adalah Rp385.000. Sedangkan total biaya yang harus dibayar oleh Pak Dimas adalah biaya umroh ditambah dengan PPN terutang untuk biaya umroh tersebut, yaitu 35 juta ditambah Rp385.000
Kemudian hasilnya yaitu Rp35.385.000. Sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.